Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan misi saya memperkuat tim di awal musim ini. Dan semalam kita udah mendatangkan 3 pemain muda bertalenta dari lelang. Yang pertama, ada gawang dengan gaya main sweeper keeper dari Prancis. Lalu yang kedua, kita mendatangkan pemain dengan gaya main inside forward dari Skotlandia. Dan yang ketiga, kita mendatangkan pemain dari Maroko yang punya gaya main stopper. 3 pemain sudah kita datangkan dan rencananya kita akan mendatangkan beberapa pemain lain lagi. Dan untuk pemain yang bakal kita datangkan hari ini bukan pemain yang akan saya latih secara individu. Jadi saya bakal mendatangkan beberapa pemain bintang 5 dari lelang untuk melengkapi skuad saya musim ini, guys. Dan semalam saya udah bikin polling mengenai taktik, strategi, dan formasi yang bakal saya terapkan musim ini. Jadi pas kemarin saat saya live streaming, saya bilang kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang bakal saya pakai. Formasi 3 back, 4 back, atau 5 back. Nah, ternyata banyak teman-teman yang bilang kalau lebih baik musim ini saya pakai formasi dengan skema 3 back. Dan berhubung sampai sesi labnya berakhir, polling dari formasi 3 back itu lebih unggul, selisihnya jauh dengan formasi 4 back maupun 5 back. Jadi hari ini kita akan mendatangkan mungkin 2 back dengan kualitas bintang 5, karena back yang saya punya di sini, mereka bermain kurang maksimal dalam beberapa musim terakhir, guys. Jadi saya tidak bisa percayakan lini pertahanan tim saya pada back-back yang udah terbukti bermain kurang maksimal dan tidak bisa membantu tim saya meraih hasil bagus di musim sebelumnya. Jadi kita akan masuk lagi ke bursa transfer musim ini, di mana kita akan mendatangkan pemain bintang 5 dari lelang, guys. Terutama posisi back ya, guys ya. Untuk kiper kita udah beli tadi sweeper kiper, dan di sini sebenarnya ada juga sweeper kiper dari Ekuador. Statistiknya lumayan bagus, tapi ini bukan pemain incaran kita, jadi kita akan mendatangkan pemain bintang 5 terutama untuk posisi back tengah, kemudian gelandang bertahan. Sisanya nanti mungkin kita bakal latmil ya, guys ya, karena kita udah mendatangkan juga untuk pemain-pemain muda bertalenta yang bakal kita latih. Tapi kali ini kita fokus dulu mendatangkan pemain di posisi back tengah, dan juga mungkin kalau ada kita bisa datangkan pemain bertalenta di posisi gelandang bertahan. Terutama saya pengen banget punya gelandang jangkar dan juga gelandang perebut bola. Sementara di tengah saya nempatin gelandang regista. Tapi kalau nggak ada, ya yang penting bertalenta aja. Nanti setelah kita dapat baru kita atur untuk taktiknya. Yang penting musim ini kita udah setuju kalau musim ini kita pakai formasi dengan skema 3 back. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu nih, kira-kira teman-teman udah mulai memperkuat tim musim ini atau belum nih? Kalau udah, kira-kira posisi mana yang mulai diperkuat, dan kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa nih yang kalian pakai di musim ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini, siapa tahu pengalaman kalian bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke guys, setelah kita nunggu beberapa menit, akhirnya ada salah satu pemain yang menurut saya cukup bertalenta, yaitu Yasuke Kamata, pemain asal Jepang, tapi sayangnya dia nggak punya gaya main. Dan di sini untuk statistiknya sendiri lumayan bagus. Di liga dia dapat nomor 9, kemudian di cup dapat nomor 10 dan juga 8. Jadi saya rasa pemain ini cukup potensial. Dan untuk tinggi badannya ini lumayan bagus ya, guys ya. 193 cm dan berat badan 90 kg. Kaki terbaiknya kanan, performanya 9. Ini udah lumayan keren sih. Tapi sayangnya di sini ada banyak banget yang berani menawar pemain ini, guys. Ini ada 9 penawar. Dan untuk penawar tertinggi yaitu Simo Golos, manajer asal Belanda. Dia berani membayar 13 token plus 745 juta. Jadi saya rasa mungkin kalau kita ikut menawar, pemain ini bisa tembus di harga 1 miliar. Ya udahlah, kita tunggu menit-menit akhir ya, guys ya. Saya rasa pemain ini punya potensi yang sangat bagus jika kita merekrut yang musim ini. Oke, kita akan coba ikut menawar Yasuke Kamata, main asal Jepang. Oh, sayang sekali. Ada lagi manajer lain yang ingin mendatangkan pemain ini, guys. Doze Dupla, manajer asal Italia. Oke, tetap tenang. Dan untuk harga maksimal pemain muda ini mungkin sekitar 20-25 token, dan jika ada manajer lain yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi, saya akan melepas pemain ini, guys. Nah, hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran kita di setiap musimnya, guys. Jadi setiap pemain yang akan saya beli, saya tentukan budgetnya berapa ya, guys ya, biar tokennya awet juga. Jadi kalau misalkan tadi targetnya itu 25 token, harga paling tinggi, kalau lebih dari itu saya akan melepasnya, guys, gitu. Oke, dan penawaran kurang dari 30 detik. Kita lihat waktu terus berjalan dan sudah ada 14 penawar yang berani mendatangkan pemain asal Jepang ini. Begitu kita akan coba menawar lebih tinggi. Ya, kita berani menawar 20, tapi sayangnya si Ala DS menjadi penawar ke-15. Siap datang pemain ini. 2, 3, 1. Oke. Di sini saya akan menggunakan trik yang seperti dulu kala ya, guys ya, yaitu menawar di detik-detik terakhir, guys. Dan ini dia. Target kita selesai juga.
Jadi soalnya kalau dulu tuh gini guys, jadi kalau misalkan teman-teman main Top Eleven di tahun 2014-an atau 2015, 2016, kita tuh terbiasa untuk menawar pemain itu di detik-detik terakhir, di detik kedua atau di detik ke satu biasanya. Soalnya kalau misalkan lawan udah lengah di detik itu, biasanya mereka akan keluar terlebih dahulu dan mereka pikir mereka udah menang, tapi ternyata ada manajer lain yang menyalip mereka gitu guys. Jadi itu yang sering saya lakukan ketika ingin mendatangkan pemain-pemain seperti ini ya guys ya. Dan akhirnya kita mendapatkan pemain muda yang lumayan bertalenta jika dilihat dari statistiknya, dan mudah-mudahan beneran bertalenta, karena kadang kita udah beli pemain yang kelihatannya bagus pun pas kita turunkan ternyata performanya kurang begitu bagus. Dan nantinya pemain ini mungkin bakal kita asah tipis-tipis untuk atribut kuncinya agar sedikit sesuai ya guys ya. Dan nanti kalau misalkan saya dapat potensi gaya main, mungkin bakal saya kasih untuk pemain ini guys. Oke, kita mendatangkan satu back tengah. Nah selanjutnya kita butuh DMC. Kita butuh DMC guys, tapi sayangnya di sini ternyata belum ada DMC muda, dan saya coba nyari gelandang jangkar atau enggak gelandang perebut bola. Tapi sebelum itu mari kita cek terlebih dahulu untuk squad kita guys. Ya, di sini kita udah mendatangkan 4 pemain ya guys ya, dan semuanya pemain muda. Zlatar bintang 2. Dan modal kita ini lumayan banyak, tapi saya rasa nggak cukup untuk melatih semua pemain-pemain saya. Untuk itu saya akan coba berhemat musim ini. Jadi saya akan melatih beberapa pemain aja. Kita akan melatih beberapa pemain secara individu, tapi tentu tidak semua pemain akan saya latih. Jadi saya mendatangkan pemain bintang 5 tujuannya agar sesi latihannya nanti tidak terlalu mengulas banyak poster kondisi guys. Oke, kita akan jual terlebih dahulu pemain-pemain yang udah tua guys. Meskipun rugi tapi nggak apa-apa, karena saya malas nunggu. Menjual di lelang prosesnya lumayan lama guys. Oke, kita sudah mendatangkan 2 back tengah ya, usianya muda-muda semua. Jadi kita akan atur terlebih dahulu untuk formasinya. Kita akan atur terlebih dahulu untuk formasinya, dan rencananya kita bakal pakai formasi 3-2-4-1 untuk sementara. Nanti saya bikin polling lagi, nanti teman-teman bisa tentukan taktik seperti apa yang bakal saya pakai musim ini. Oke. 3-2-4-1. Nah, jadi mungkin kita nggak pakai, harusnya pakai ya 3-2-4-1. Berarti kita butuh MC dong. Atau nggak usah pakai MC aja. Nggak usah pakai MC, jadi pakai 2 AMC. Tapi kalau pakai 2 AMC nanti yang saya khawatirkan striker saya jadi kurang produktif karena terlalu banyak kita nempatin penyerang. Tapi kalau misalkan nggak ada penyerang, otomatis resikonya kalau misalkan kita tidak menempatkan banyak penyerang, kalau striker kita lagi tumpul, otomatis tidak ada yang bisa nge-backup pergerakannya guys. Tidak ada yang bisa mengganti mencetak golnya gitu ya, untuk menggantikan si striker ketika sedang tidak dalam performa terbaiknya guys. Regista udah ada di sini, untuk gelandang jangkar juga udah ada sebenarnya, 23 tahun. Berarti kita butuh MC. Kalau nggak box to box AMC, bentar. Kalau misalkan 3-2-4-1 kayak gini bagus nggak sih? Tapi si Stephen ini nggak bakal main dong kalau kayak gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Kita pakai 3-2-4-1 tapi versi defense ya guys ya, tipe bertahan. 3-2-4-1 tipe bertahan, di mana kita butuh 1 pemain lagi. Itu berarti kita butuh 1 pemain lagi. Oh, 2 ya, 2 pemain tengah ya, kalau gitu ya. 2 pemain tengah atau pakai 2 AMC aja. Jadi dilema sendiri sih. Jadi dilema. Oke, mungkin butuh 2 AMC aja sih. 2 AMC, 1 striker, dan kita juga udah mendatangkan inside forward. Jadi mungkin kita butuh winger tradisional. Oke guys, setelah kita menunggu beberapa menit, akhirnya kita menemukan beberapa back muda bertalenta. Di sini ada back pengolah bola, kemudian non lisensi DC. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kita butuh back pengolah bola maupun non lisensi DC, karena sebelumnya kita udah beli stopper ya guys ya. Dan di sini saya akan coba lihat untuk back pengolah bola, yaitu Jasper Poder. Statistiknya ini lumayan bagus, 10-97. Gaya mainnya back pengolah bola. Kemudian satunya si Michaelis World Series, 16 token. Wih, ini keren sih, 10-99. Gaya main 0 sesi DC, keterampilannya dia punya tackle bagus, penjagaan, penempatan. Kemudian kebugaran, kekuatan juga oke. 191 cm, performa 10. Saya rasa mendingan si Jasper Poder ini aja guys. Soalnya yang nawar baru sedikit, baru 3 penawar. Oke, kita lanjut. Penawaran kurang dari 1 menit, di sini kita jadi penawar kelima untuk mendatangkan si Jasper Poder, tim asal pemain asal Swedia ini guys.
Oke, sementara untuk pemain sebelumnya, buset mahal juga nih, 21 token. Ya udahlah, kita coba datangkan pemain asal Swedia aja guys. Oke, Swedia. Nanti untuk si pemain asal Jepang tadi, mungkin nanti kita bakal kasih dia potensi gaya main dari asosiasi guys, atau dari event kalau lagi hoki. Steven Bandera, waktu kurang dari 30 detik ya, 15, 14. Steven Bandera, manajer asal Ukraina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jadi penawar tertinggi untuk mendatangkan si Jesper Kodir ini guys. Jesper Kodir 21. Iya, kita berhasil mendatangkan satu back tengah lagi. Nanti kita bakal asah tipis-tipis untuk skillnya ya guys ya. Kita bakal asah tipis-tipis untuk skillnya agar sesuai dengan gaya mainnya guys. Oke, sekarang kita masuk lagi ke menu pasukan. Jadi pemain-pemain yang musim lalu bermain kurang maksimal bakal saya cadangkan, sementara kita akan mendatangkan pemain-pemain baru yang punya talenta bagus musim ini. Dan semoga musim ini kita bisa meraih quadruple pertama setelah di 3 musim sebelumnya kita selalu gagal. Oke, kita jual terlebih dahulu pemain-pemain yang usianya sudah mulai menua. Mana? Gak ada. Iwan. Oh, ini dia si Haglen atau kilometer Modolo. Keeper Kun Kemod. Oke, terpaksa mungkin kita akan melepas pemain ini dulu guys, kita jual aja di agen ya. Kita tanda tangani kontrak si Kodir untuk menggantikan si Morante guys. Morante, oke, Morante. Nah, sekarang kita udah punya pemain tengah. Berarti kita tinggal datangkan 2 pemain tengah lagi ya guys ya. Cuma untuk pemain tengah ini saya rasa kita harus beli pemain yang punya talenta bagus. Ya, akhirnya pemain yang kita cari nongol juga. Di sini ada beberapa pemain yang punya gaya main dan usianya masih cukup muda. Oke. Nah, di sini ada Du Kim, pemain asal Korea Selatan. Statistiknya lumayan bagus ya, meskipun belum kelihatan masih asis, tapi dia punya keahlian khusus spesialis penendang sudut, gaya mainnya regista, dan di sini sayangnya kita juga punya regista. Kemudian ada juga Mehmet Sanders, penyerang Engance asal Belgia. Oke, dia punya kreativitas yang cukup bagus, statistiknya juga bagus, 1 gol 1 assist. Saya rasa cocok sih ini, cocok. Kira-kira beli mana ya? DMC 22 tahun, kemudian kita lihat. Oke, saya rasa mungkin Regista aja kali ya. Bentar, Regista kita main bagus gak sih? Regista kita main bagus atau enggak? Tinorega 1 gol, maksimal 887, lumayan bagus ya. Pasnya kita juga punya, tapi mungkin Regista aja lah. Ya udahlah, kita coba ambil Regista karena di sini kita lihat dia punya spesialis tentang sudut, kedua kakinya juga bagus. Statistik juga lumayan oke sih. Sudah ada 5 penawar di sini, tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai 2 regista nggak apa-apa kali ya. Pakai 2 regista nggak apa-apa. Nah, statistiknya keterampilan. Oh, ini juga penendang sudut kok. Kita nggak punya playmaker dong. Nggak ada playmaker ya. Ini juga posisi terbaiknya MC guys. Kita tuh sebenarnya butuh DMC. Kita butuh DMC murni tapi. Ya udah, kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu. Sama AMC. AMC-nya mana tadi? GN. AMC 20 tahun. Oke, kita coba datangkan AMC lah. Oke, AMC kita datangkan. Nanti untuk taktiknya sendiri kita bakal polling lagi. Kira-kira taktik dan formasi seperti apa yang bakal kita pakai musim ini, guys. Terkhusus untuk formasi dengan pakem 3 back. Oke, kita coba tawar 10 token plus 568 juta. Ya, naik lagi. 7, 6, 5, 4, 3. Oke, kita datangkan AMC aja lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita berhasil mendatangkan AMC. Tapi sayangnya kita masih belum menemukan gelandang jangkar atau perebut bola. Oke, di sini saya jujur malas nunggu ya guys ya. Saya orangnya malas nunggu, jadi pecat aja. Kita pecat aja guys. Kita tanda tangani si Mehmet Sanders
pemain asal Belgia, usianya 20 tahun. Ya, kita masukkan dia ke sini guys. Bentar. Oke, Pitet, kita tarik aja keluar dia. Oke, Steven. Nah, kita masukkan dia guys. Formasinya bisa juga sih kayak mirip pakai formasi 3-4-1. Bedanya di sini kita nggak pakai MC guys ya. Masih ada dua false kan. Sementara si Hasan sendiri jujur ini meskipun dia kadang-kadang mainnya agak lumayan bagus, tapi kadang-kadang dia ngerepotin si striker gitu guys. Soalnya posisi terbaiknya itu MC. Saya nggak tahu kenapa ya, agak kurang suka gitu guys. Kalau misalkan kita nempatin false nine, tapi posisi terbaiknya itu MC, kayak kurang suka aja gitu guys. Nggak tahu kenapa gitu. 3-2-4-1. Oke, kalau kayak gini ceritanya di sini kita bakal kuat banget di area tengah ya guys ya. Soalnya kedua pemain sayap kita juga ini gaya mainnya sayap palsu guys, atau false winger. Jadi memang cenderung mainnya itu ke tengah. Jadi kalau misalkan lawan punya pemain sayap yang bagus ya, biasanya tim kita tuh bakal keteteran guys. Dan si Rizzo ini jika kita lihat dari statistiknya dia mainnya kurang begitu oke. 7-7, belum kasih assist, belum cetak gol, dan satu kartu kuning. Jelas ini perlu pertimbangan untuk kita mengganti posisinya. Kita cadangkan aja si Rizzo, kita masukkan si Sermeter ini guys. Oke, Sermeter usianya 20 tahun dan bisa kita latih mungkin nanti sampai bintang 6. Dan sejauh ini dia juga belum memberikan kontribusi yang cukup bagus. Oke, 3-2-4-1. Kita butuh satu pemain lagi, mungkin Engance. Kalau nggak Engance ya bisa juga mungkin kita datangkan gelandang perebut bola. Kalau nggak Jangkar nggak apa-apa. Soalnya si Rituel ini masih muda sih, sebenarnya masih muda. Kita masih bisa latih lagi, tapi saya pengen bener-bener ngerombak total squad saya musim ini, kecuali si Zlatan Ibrahimovic. Soalnya sayang banget kan. Pemain ini cukup produktif dan skillnya juga udah terbentuk dengan sangat baik musim ini guys. Oke guys, tadi kita udah nunggu berjam-jam dan ternyata pemain incaran kita tidak kunjung datang. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengandalkan squad yang ada terlebih dahulu. Terutama di sini saya baru ingat kalau ternyata saya punya satu pemain yang cukup bagus, yaitu si Pascal Sapari, pemain asal Swiss, di mana dia punya dua kaki yang bagus untuk tendang ya. Dua kakinya bagus, kemudian untuk gaya mainnya belum ada, jadi kita akan tambahkan si Sapri ini. Kita akan tambahkan dia potensi gaya main guys. Oke, kebetulan kemarin kita hoki main event Undian Mania dan kita mendapatkan potensi gaya main. Untuk itu kita kasih dia potensi gaya main acak untuk si Sapri. Kebetulan cuma dia doang di posisi AML. Jadi ya udahlah, semoga dapat winger. Ya, kok inside forward sih anjay? Harusnya kita tambah posisi ML dulu ya. Kenapa dapatnya inside forward guys? Susah banget sumpah. Dapetin winger itu susah banget guys. Saya pikir kita bakal dapat winger, ternyata dapatnya inside forward lagi anjir. Ternyata dapatnya inside forward lagi. Ini AMR inside forward. AML juga inside forward. Saya pikir bakal dapat winger. Soalnya untuk penyerang target man sendiri dia bakal lebih cocok kalau misalkan di sayap kita nempatin winger, tapi ternyata susah banget pak dapet winger. Terpaksa kita harus nyari lagi ya guys ya. Soalnya kalau kita tempatkan dua-duanya ini false winger sama yang ini inside forward semua ya, semuanya bakal jadi pemain produktif, dan tentu yang kali ini bikin kita sulit untuk bisa bersaing menjadi top score karena semua pemain nantinya bakal mencetak gol guys. Jadi rasio golnya itu bakal kebagi-bagi dan saya nggak mau hal itu terjadi. Saya pengennya itu si striker ini jadi top score gitu. Kacau. Oke guys, sayangnya setelah kita menunggu hampir 1 jam lebih kita nggak menemukan pemain incaran kita di lelang. Terasa untuk sementara kita stop dulu proses pencariannya ya guys ya. Untuk sementara kita pakai formasi yang ada terlebih dahulu. Nanti setelah saya bikin polling kita bakal cari lagi pemain yang bakal kita butuhkan untuk taktik, strategi, dan formasi yang akan saya gunakan musim ini guys. So buat teman-teman yang mungkin lagi nunggu-nunggu taktik seperti apa yang bakal kita terapin, nanti kalian bisa isi polling saya di halaman komunitas di YouTube saya guys. Nanti kalian bisa
ikut bantu isi polinya ya guys ya, biar nanti kalian bisa jadi bagian taktik, strategi, dan formasi yang bakal saya terapkan musim ini. So mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga tim yang teman-teman kelola musim ini sukses meraih gelar juara, dan buat teman-teman yang lagi fokus tabung booster kondisi, semoga kalian bisa konsisten dan bisa mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya musim ini. Saya Nur, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Topi Revon Indonesia.